Can I get your reaction to these Israeli airstrikes? We've had over 300 now. نحن الآن Setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad, Suriah memasuki periode yang penuh ketidakpastian. Negara ini masih berada dalam kondisi yang jauh dari stabil, membuka peluang bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan situasi demi keuntungan mereka sendiri. Salah satu yang kini menjadi sorotan dunia internasional adalah pergerakan Israel di wilayah Suriah yang semakin jelas terlihat seiring berjalannya waktu. Berdasarkan laporan dari pengawas hak asasi manusia Suriah atau SOHR yang berbasis di Inggris, telah terungkap bahwa pasukan pertahanan Israel atau IDF telah melakukan lebih dari 310 serangan udara ke berbagai lokasi di Suriah sejak rezim Assad jatuh pada hari Minggu 8 Desember 2024. Serangan-serangan ini menargetkan sejumlah fasilitas strategis termasuk gudang senjata, depot amunisi, bandara, pangkalan angkatan laut, hingga pusat-pusat penelitian. Sebagian besar lokasi yang diserang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Aleppo di utara hingga Damaskus di selatan Suriah. Tidak hanya itu, serangan ini juga melibatkan pangkalan militer Suriah, menunjukkan bahwa IDF secara aktif memperluas wilayah operasinya. Bahkan, Israel diketahui telah mengerahkan pasukan ke zona penyangga demilitarisasi di dataran tinggi Golan secara efektif menambah wilayah Suriah yang kini berada di bawah pengawasan mereka. Pemerintah Israel berdalih bahwa semua langkah tersebut diambil demi melindungi keamanan warganya dan mencegah senjata jatuh ke tangan kelompok ekstremis. Namun, alasan ini memicu atau memunculkan perdebatan lebih luas. Selain isu keamanan, muncul juga kekhawatiran bahwa tindakan Israel terkait dengan potensi keberadaan senjata kimia yang mungkin diwariskan dari rezim Bashar al-Assad. Meskipun keberadaan senjata kimia ini belum dapat dipastikan, isu tersebut menjadi perhatian serius. Pada hari Senin 9 Desember, pengawas senjata kimia PBB mengeluarkan peringatan kepada otoritas Suriah agar memastikan seluruh senjata dan peralatan kimia mereka tetap aman dan tidak disalahgunakan. Meski demikian, jumlah dan kondisi senjata tersebut masih menjadi misteri. Di tengah intensitas serangan Israel yang semakin meningkat, muncul spekulasi bahwa Hayat Tahrir al-Syam atau HTS mungkin akan mengambil langkah perlawanan. Hal ini tidak terlepas dari pendudukan Israel yang semakin meluas di sejumlah wilayah Suriah, sebuah tindakan yang dinilai oleh banyak pihak sudah melampaui batas. Sebagai kelompok yang dikenal gigih dalam perjuangan mereka, kecil kemungkinan HTS akan tinggal diam begitu saja. Namun, spekulasi ini berkembang ke arah yang lebih luas. Ada dugaan bahwa HTS mungkin berencana untuk bergerak lebih jauh, termasuk membantu pembebasan wilayah Gaza dan Yerusalem. Dalam sebuah video yang beredar, beberapa pejuang HTS terlihat menyatakan keinginan mereka untuk mendukung perjuangan umat Muslim di Palestina. Meskipun niat ini terlihat serius, belum ada kepastian apakah rencana tersebut benar-benar akan terlaksana atau hanya sekadar retorika. Meski demikian, sejumlah fakta menunjukkan bahwa HTS tampaknya tidak tertarik untuk berkonfrontasi langsung dengan Israel. Meskipun Israel telah melancarkan berbagai serangan, pemimpin HTS Abu Mohammed Al-Julani secara terbuka menyatakan bahwa organisasinya tidak memiliki niat untuk memulai konflik dengan Israel. Dalam pernyataannya, Julani menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi HTS untuk terlibat dalam konflik dengan pihak asing di Suriah, apalagi setelah Iran dianggap tidak lagi aktif dalam wilayah tersebut. Pernyataan ini diperkuat oleh sikap juru bicara HTS dalam sebuah wawancara. Ketika ditanya oleh seorang reporter mengenai tanggapan terhadap serangan Israel, juru bicara tersebut memilih mengalihkan pembicaraan dan menjawab pertanyaan mengenai isu lain, seolah ingin menjauhkan perhatian dari konflik tersebut. Can I get your reaction to these Israeli airstrikes? We've had over 300 now. نحن الآن Jika menelusuri perjalanan HTS sejak awal berdirinya, jelas bahwa kelompok ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari sebuah kelompok milisi yang awalnya terfragmentasi, HTS berkembang menjadi kekuatan besar yang tidak hanya mampu menggulingkan rezim Bashar al-Assad,
tetapi juga membangun struktur ekonomi mandiri di wilayah yang mereka kuasai. Dukungan dari beberapa pihak internasional, termasuk Amerika Serikat, juga turut membantu memperkuat posisi mereka di Suriah. Dengan kemampuan militer yang terorganisir, jaringan politik yang luas, dan sumber daya ekonomi yang terus bertumbuh, HTS telah membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan. Meski begitu, keputusan strategis mereka, termasuk memilih untuk tidak berkonflik langsung dengan Israel, menunjukkan bahwa HTS lebih memprioritaskan stabilitas internal dibandingkan dengan terlibat dalam konflik eksternal. HTS merupakan kelompok oposisi paling besar di Suriah. Sebelumnya, kelompok ini bernama Jabhat al-Nusrah. HTS juga bersekutu dengan beberapa faksi lainnya, termasuk Jabhat Fateh al-Syam, Liwa al-Haq, Jabhat Ansar al-Din, dan Jais al-Sunnah. Pada masa awal-awal tercetusnya perang di Suriah, Jabhat al-Nusrah terbentuk pada tahun 2012 oleh ISIS. Namun, 1 tahun kemudian memilih untuk memisahkan diri, walaupun tetap berhubungan dengan Al-Qaeda. Namun pada tahun 2017, kelompok ini berganti nama menjadi HTS dan resmi memutuskan hubungan dan tidak terkait apapun dengan kelompok Al-Qaeda. HTS diperkirakan mempunyai pasukan pejuang yang jumlahnya mencapai 30.000 berikut peralatan-peralatan yang cukup canggih. HTS juga memiliki kendali ekonomi terhadap sebagian besar wilayah dan sumber daya yang ada di sana, termasuk minyak bumi yang merupakan sumber pendapatan yang sangat signifikan bagi kelompok ini, seperti halnya perbatasan Bab al-Hawa dengan Turki. Secara politik, sebagai kelompok yang saat ini telah terbukti mampu menggulingkan sebuah pemerintahan, tentunya HTS mengambil perhatian besar dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Uni Eropa yang baru-baru ini menanggapi situasi di Suriah pasca rezim Bashar al-Assad jatuh. Seorang direktur program Timur Tengah dan Afrika Utara di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, Julian Barnes-Deckey, mengatakan kepada salah satu media bahwa Uni Eropa harus memberikan perhatian dan sumber daya politik yang signifikan dalam pembentukan pemerintahan yang inklusif di Suriah. Untuk saat ini, sebagian pakar percaya mengenai keseriusan HTS dalam membangun pemerintahan yang inklusif, tapi yang lain tampaknya masih skeptis. Seorang peneliti di Century Foundation, Aaron Lunt, ikut menyampaikan pandangannya. Menurutnya, kelompok-kelompok seperti HTS akan selalu kembali ke basis asli mereka. Dengan berbagai pandangan yang ada, Uni Eropa pun sepertinya sangat sadar akan hal tersebut. Pihaknya berniat untuk berhati-hati dalam memutuskan sikap yang akan diambil terkait transisi kekuasaan di Damaskus. Kebijakan Uni Eropa akan bergantung terhadap tindakan HTS di masa yang akan datang. Sudah bukan rahasia lagi jika negara-negara Barat kerap mengambil peran di dalam konflik-konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Tidak terkecuali dengan konflik HTS Suriah yang mengundang negara-negara Barat untuk mengambil bagian. Di pihak Bashar al-Assad, Rusia adalah pendukung paling loyal. Kedekatan antara Rusia dan Bashar al-Assad memang tampaknya tak bisa dihilangkan begitu saja. Sejak Perang Suriah dimulai, Rusia sudah memberikan banyak bantuannya. Sebagai gantinya, Rusia pun mendapatkan sebagian kecil kendali di Suriah, di antaranya pembangunan pangkalan militer di wilayah Tartus. Jalinan erat antara keduanya juga terbukti hingga Bashar al-Assad telah digulingkan. Sebuah isu yang kuat mengenai Bashar al-Assad yang mendapat perlindungan di Rusia pun telah mencuat dalam beberapa hari terakhir ini. Di sisi lain, HTS juga mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri selalu berambisi untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Maka, tidak mengherankan apabila Amerika Serikat terus mendukung HTS. Kedekatan antara Amerika Serikat dengan HTS bahkan baru-baru ini tampaknya semakin terlihat. Dikabarkan bahwa Amerika Serikat telah melakukan kontak langsung dengan kelompok Hayat Tahrir al-Syam. Menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, ini merupakan pengakuan pertama atas interaksi langsung Amerika Serikat dengan HTS yang kini masih ditetapkan Amerika Serikat sebagai kelompok teroris. Sementara itu, jika melihat hubungan Israel dengan Barat, terutama Amerika Serikat, tentu ini bukanlah hubungan yang biasa-biasa saja. Hubungan Israel dan Amerika Serikat sangatlah erat.
Selama ini bisa disaksikan kedekatan mereka terkait konflik-konflik yang terjadi, termasuk saat Israel berhadapan dengan kelompok-kelompok perlawanan Islam seperti Hamas dan Hizbullah. Amerika berada tepat di belakang negara Zionis itu. Selain dukungan senjata dan teknologi, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel tidak hanya sampai di situ. Amerika Serikat juga kerap melakukan pembelaan terhadap Israel di hadapan forum internasional seperti PBB. Menyimak secara seksama terkait hubungan antara Israel, Amerika Serikat dan HTS, tampaklah benang merah yang menghubungkan ketiganya. Secara logis, dapat dikatakan sangat masuk akal jika HTS tidak memiliki niat untuk melawan Israel, walaupun saat ini Israel terus melakukan pergerakan yang signifikan di Suriah.